Menurut saya, contoh kasus ancaman di bidang ekonomi di Indonesia, masalah yang kerap muncul dan harus diwaspadai salah satunya yaitu di bidang ekonomi. Sekarang, ancaman di bidang ekonomi di Indonesia berkaitan erat dengan globalisasi perekonomian. Adanya globalisasi ini menyebabkan penghapusan terhadap batasan dan hambatan terkait arus modal, barang, dan jasa. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk bersaing di pasar global. Namun, sebaliknya produk global juga dapat masuk ke dalam negeri dan menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Ancaman-ancaman ini harus segera diatasi jika tidak ingin berdampak luas dan menghambat pertumbuhan Indonesia. Di samping itu, ada juga aspek dari pancagatra sosial budaya. Pada era globalisasi ini, orang-orang cenderung lebih memilih budaya barat ketimbang budaya lokal. Karena mereka berpikir budaya luar yang bersifat liberalisme itu modern, hal ini akan menjadi hambatan maupun ancaman bagi bangsa Indonesia, terutama pada ketahanan nasional. Ditambah lagi perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat mudah mendapatkan informasi. Perlu ada suatu kesadaran secara nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sejatinya, budaya lokal merupakan aset bangsa Indonesia yang harus memperoleh perhatian, terutama di era globalisasi saat ini. Budaya lokal harus menjadi bagian dari aset bangsa Indonesia yang dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan negara. Dan ada juga pada aspek lemahnya perlindungan data di Indonesia mengakibatkan maraknya kebocoran data pada situs-situs perusahaan atau instansi pemerintah. Dengan adanya kebocoran data tersebut, pertahanan nasional dikatakan menurun. Bahkan tidak adanya hukum yang pasti dalam tindak kejahatan digital, serta kurangnya pengawasan pemerintah, dan menyebabkan data-data masyarakat atau penduduk Indonesia banyak yang bocor karena hacker, karena kurangnya perlindungan dari pemerintah. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.